Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai listrik statis pertemuan keempat. Sebelum itu, silakan buka buku LKS kalian halaman 69-71. Pembahasan hari ini mengenai makhluk hidup yang dapat menghasilkan listrik. Di antaranya ada elephant nose fish atau ikan hidung gajah, ikan pari elektrik, hiu berkepala martil, echidnas atau landak semut, electric catfish, belut listrik, serta catfish elektrik. Di sini ibu akan membahas sedikit mengenai hewan yang dapat menghasilkan listrik. Yang pertama ada elephant nose fish atau ikan belalai gajah. Nah, pada hewan ini, listrik yang dihasilkan berasal dari ekor, di mana di ekor ikan ini terdapat kotak seperti sel multibernukleus yang disebut sebagai elektroplugs atau elektroplugs. Ketika organ ekor dirangsang melalui kontraksi otot, maka akan menciptakan arus listrik lemah. Dengan demikian, hewan ini akan mampu mendeteksi berbagai tingkat distorsi dan kemudian juga dapat membedakan antara predator dan mangsa. Yang kedua, ada ikan pari elektrik. Pada hewan ini, listrik yang dihasilkan berasal dari kedua sisi kepala. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh hewan ini bisa mencapai 220 volt. Hewan yang ketiga yaitu hiu berkepala martil. Pada hewan ini dilengkapi dengan ratusan ribu organ elektroreptor atau yang disebut juga sebagai ampule dari Lorenzini. Ampule berfungsi untuk mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh hewan bawah air lainnya, sehingga memungkinkan hiu martil untuk memindai pasir dan menggali makan dari dasar laut. Hiu martil juga dikatakan menggunakan deteksi internal mereka seperti perangkat GPS yang membantu untuk menyesuaikan diri dengan mendeteksi arus laut yang bergerak dalam medan magnet bumi. Yang keempat, ada hewan echidnas atau disebut juga sebagai landak semut. Hewan echidnas ini termasuk anggota dari ordo Monotreme atau hewan berduri ini juga memiliki moncong memanjang yang berfungsi baik sebagai mulut dan hidung. Moncong ini akan mengirimkan sinyal-sinyal listrik yang membantu mereka menemukan serangga untuk dilahap. Yang kelima, ada hewan belut listrik. Belut listrik dapat menghasilkan listrik yang lebih banyak daripada hewan lain. Mereka mampu menghasilkan 5.000 sampai 6.000 elektroplug listrik. Yang keenam, ada catfish elektrik. Catfish elektrik atau lele air tawar merupakan penghuni asli perairan tropis di Afrika. Hewan ini mampu menghasilkan listrik hingga 350 volt. Dan yang terakhir ada hewan electric catfish. Pada hewan ini, listrik yang dihasilkan berasal dari ekor. Listrik yang dihasilkan mereka gunakan untuk melawan predator, juga sebagai cara untuk mengenali dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Bahasan selanjutnya mengenai penerapan listrik statis. Kalian dapat membaca pada buku LKS halaman 70-71. Di sini Ibu akan membahas salah satunya yaitu mengenai petir. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan listrik statis skala kecil dapat kalian temukan pada saat kalian memegang TV yang baru saja dimatikan. Pada saat kalian memegang layar TV, kalian akan merasa seperti tersetrum. Hal itu merupakan penerapan listrik statis dalam skala kecil. Di langit sendiri, awan bergerak secara terus-menerus dan berinteraksi satu sama lain,
sehingga muatan negatif dari awan satu ke awan yang lain akan saling berkumpul. Elektron pada awan itu berada di posisi paling bawah, sedangkan bagian atas awan itu memiliki muatan positif. Pergerakan awan tersebut yang kemudian terjadi gesekan antara partikel-partikel awan dengan udara, sehingga menyebabkan awan bermuatan listrik. Apabila muatan awan bertambah, maka gaya elektrostatis akan memaksa muatan negatif untuk meloncat. Kita mengetahui bahwa bagian bawah awan bermuatan negatif, sedangkan bagian permukaan bumi bermuatan positif. Maka dari itu, kemudian akan terjadi pembuangan muatan negatif oleh awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat pembuangan muatan negatif tersebut melalui media udara. Saat batas ambang muatan negatif dari awan mampu menembus ambang batas isolasi udara, maka akan terdengar suara menggelegar yang kita sebut sebagai guntur. Guntur sendiri terjadi akibat adanya pemuaian udara yang mendadak, sehingga menghasilkan bunyi ledakan. Kenapa pada saat terjadinya petir, kita melihat berkas cahaya terlebih dahulu, baru kemudian mendengar suara guntur? Hal ini karena kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara, di mana kecepatan cahaya mencapai 299.794.458 meter per second, sedangkan kecepatan suara hanya 343 meter per second. Oleh sebab itu, kita melihat cahaya petir terlebih dahulu, baru kita mendengar suara guntur. Di kehidupan sehari-hari, kita banyak melihat baik itu rumah atau gedung pencakar langit memiliki penangkal petir. Lantas, bagaimana prinsip kerja penangkal petir? Ketika rumah atau gedung terinduksi oleh awan yang bermuatan, sehingga atap rumah akan bermuatan positif, maka muatan-muatan negatif dari awan akan mengalir dari awan ke bumi melewati penangkal petir. Karena penangkal petir terbuat dari bahan konduktor yang baik untuk menghasilkan listrik, maka ketika dilewati muatan listrik negatif dari awan tidak akan menyebabkan kerusakan. Selain itu, karena penangkal petir terbuat dari bahan konduktor yang ujungnya runcing, maka udara di sekitar penangkal petir akan terionisasi. Ion negatif akan ketarik penangkal petir dan dialirkan ke bumi, sedangkan ion positif akan tertarik awan dan menetralkan awan. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.